apakah benar dalam lingkup artis, jadi booking-bookingan, simpenan para artis, nggak sih sisi gelap gitu dari artis? Tapi apakah perlu seorang artis itu mempunyai good attitude? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tabi Pun. Iya Pun. Hai Sobat Raja Wali, kita balik lagi di podcast Garis 2 bersama dengan Vivi dan juga ada Abang Musli. Gimana kabarnya Abang? Baik. Kelihatan baiknya, segernya ini. Aduh, udah stay banget ya. Oke, untuk Abang sendiri ini di kesempatan kali ini kita akan ngebahas tentang bagaimana ya pengalaman dari Abang dan juga tentang Parvi nih yang lagi keren banget nih, kita menarik banget nih ngebahas Parvi gitu ya. Iya. Tapi sebelum kita tanya-tanya ke Abang Musli ini, buat sahabat Raja Wali jangan lupa untuk follow Instagramnya Raja Wali 95,2 dan juga TikToknya di Raja Wali Grup Lampung. Dan satu lagi, pantengin YouTube-nya di official Raja Wali Grup Lampung. Karena banyak banget nih Bang konten-konten yang menarik yang bakal kita kasih ke sahabat Raja Wali. Sapa dulu dong Bang sahabat Raja Walinya. Halo. Oke Bang Musli. Iya. Ini bener ya, udah ikut organisasi yang keren banget nih, Parvi, Persatuan Artis Film Indonesia. Ini sejak untuk kapan nih? Lampung. Kami berdiri kalau untuk seluruh Indonesia itu berdiri tahun 1956. Oke. Di pusat yang diketuai, yang dirilis oleh Bapak kita Usmar Ismail. Oke. Kemudian Parvi ini berkembang seluruh Indonesia. Ada tupoksinya di Parvi ini mengembangkan perfilman di Indonesia serta mengembangkan seluruh artis. Cikal bakat untuk menjadi seorang artis, menjadi seorang yang memang jadi perfilman di Indonesia itu. Jadi Parvi kan Persatuan Artis Film Indonesia. Nah, untuk Bang Musli sendiri ini menjabat sebagai apa? Kalau di Lampung saya dipilih menjadi ketua Persatuan Artis Film Indonesia, khususnya di Lampung. Jadi ini sekarang Vivi lagi duduk sama ketua nih. Iya. Oke. Jadi sebagai ketua, dan untuk Bang Musli sendiri bergabung ini benar dari tahun 19. Kalau di Lampung saya berdiri tahun 2014. Sampai dengan sekarang. Jadi di tahun 2000-an ya. Iya, dan silih berganti. Ganti pengurus. Ganti pengurus ini kita melihat untuk pengembangan perfilman khususnya seni budaya di Lampung. Oke, gitu. Tapi untuk Parvi sendiri nih Bang Vivi penasaran nih, apakah ada cabangnya di Lampung ini atau gimana nih? Alhamdulillah semenjak kepemimpinan saya saya bentuk cabang. Karena dari pusat itu dalam bentuk pengurus besar. Kalau di provinsi itu pengurus daerah, kalau di kabupaten kota itu pengurus cabang. Jadi alhamdulillah di Lampung ini ada pengurus-pengurus cabang yang saya sudah bentuk di kabupaten dan kota Bandar Lampung. Ini boleh tahu di mana sih tempatnya Parvi ini, berdirinya Parvi ini di mana gitu? Di Lampung itu di mananya? Kalau di Lampung ini berdirinya dari 2014, maksudnya sekretariatannya. Iya, betul. Sekretariatnya waktu itu kami dikasih fasilitas tempat di lantai atas kantor Dinas Pariwisata Provinsi Lampung. Tapi sekarang saya sudah pindahkan di kediaman di Perum Kedamaian Asri Blok 5 nomor 7 Bandar Lampung. Jadi sudah pindah ya. Karena kan sebenarnya Parvi itu kita kenal Parvi gitu, tapi kadang kita nggak tahu di mana sih gitu kan. Ya kadang seperti itu, apa sih Parvi itu sebenarnya. Nah makanya kita akan sharing nih ke Bang Musli gitu kan ya, sebagai ketua dari Parvi gitu ya Bang ya. Terus tadi cabangnya memang sudah ada ya, karena Vivi kira cabangnya tuh cuman ya hanya satu gitu dan tidak ada lagi gitu Bang, tapi ternyata tidak ya Bang. Oke, untuk ini Bang, untuk Parvi sendiri nih sering nggak sih diadakan acara rutin gitu? Sering sekali. Kami punya program itu, pertama yang sesuai dengan tupoksi itu, mencari bakat dan minat untuk menjadi artis.
Nah, bakat minat ini adalah model, acting, maka kami ingin mencari itu dan kegiatan-kegiatan lain sosial yang memang kita sesuaikan dengan program Parvi. Sampai-sampai bakat minat itu kami jadikan mereka artis dan membuat satu film yang dirancang oleh manajemen Parvi. Nah, jadi yang bakat minat ini sudah berhasil, itulah kami terapkan untuk jadi pemain film. Oke. Berarti memang ada pemilihan juga ya Bang ya? Ada, bukan pemilihan langsung mereka ini. Jadi kami pilih rekrut gitu ya? Rekrut, dan sebelumnya kami memang mengadakan seperti tadi yang saya sampaikan adalah ada semacam pembelajaran dulu ya, mereka supaya mereka jadi artis yang tangguh. Training lah ya. Ya, gitu. Seperti itu. Jadi kami mengharapkan semua nanti masyarakat bisa bergabung dengan kami, terutama anak-anak milenial. Karena sebentar lagi kami juga akan membuat satu film yang khususnya untuk menyentuh para milenial. Ya, anak-anak Gen Z kalau Gen Z, sekarang ya. Itulah sekarang. Tapi untuk perekrutannya sendiri ini diadakannya kapan nih Bang? Kayak setiap kami, tahun atau? Dari Parvi itu nanti membuat satu pengumuman di medsos, siapa yang mau jadi artis dan kegiatannya. Kami nanti sharing sama mereka, ya kita kumpulkan di satu tempat yang memang kami tentukan tempatnya, sehingga nanti mereka kita pilih. Nah, kemudian artis, orang orientasinya artis itu harus cantik kan? Tapi tidak begitu, Adinda. Secara visualnya kan harus kata orang gitu dulu, ya. Padahal tidak. Lihat ya? peranan. Itu dalam satu acting dia performance-nya sesuai dengan karakter. Bicara dengan karakter yang kuat gitu. Karakter yang kuat. Jadi sesuai dengan peran dia. Ya, nggak harus cantik. Apalagi sudah zaman sekarang, karakternya. Jadi menguasai karakternya itu dulu, dia seperti apa namanya yang dia lakoni dalam satu skenario yang dia pegang itu. Nah itu. Menarik ya sahabat Rajoli, ternyata bukan dilihat dari kecantikannya, performanya gitu, kecantikannya. Ternyata memang dari karakter gitu kan. Kadang kan ada nih Bang yang minder, insecure nih. Aduh, itu banyak, Dinda. Orang hitam, orang putih gitu kan ya. Sering terjadi kayak gitu, mereka segan. Hitam gitu, kulitku putih. Betul. Kadang kan seperti itu. Padahal itu enggak, ini ya Bang ya. Sebenarnya itu enggak termasuk ke dalam ini kategori gitu. Ya, jadi pengetahuan juga nih untuk sahabat Rajoli yang mungkin memang pengen terjun ke dunia keartisan gitu Bang ya. Oke. Tapi Vivi penasaran juga nih Bang. Untuk Parvi nih, untuk mendukung dan memajukan film gitu yang ada di Indonesia ini gimana sih Bang? Ya maksudnya menunjang film? Iya, gitu. Untuk mendukungnya gitu. Kalau mendukung itu sesuai dengan masyarakat itu sendiri. Dia mendukung apa tidak? Kalau dia mendukung, dia harus berperan ikut ikut bergabung dengan Parvi. Nah, nanti Parvi itu yang mengatur masalah kemajuan Parvi itu sendiri. Bukan dari pengurusnya ya. Di samping pengurusnya kami sudah siapkan untuk mengatur kegiatan-kegiatannya, programnya, progresnya. Tapi itu pendukungnya juga harus ada yang mau ikut aktif di di Parvi ini sendiri, terutama anak-anak milenial lah, yang sekarang sudah banyak beraktivitas dibandingkan lebih dulu. Karena dulu kan malu-malu orang. Apa yang you sebut tadi, gitu ya? Tidak percaya diri, hitam lah, saya jelek lah, apa segala orientasi. Ya, berarti dengan kecantikannya itu kami nggak butuh itu. Kami butuh karakter. Butuh karakter yang kuat. Pemain gitu. Karakter. Nanti di karakter itu ada satu pemain yang memang untuk kita siapkan, itu karakternya bagian dia gitu, actingnya bagian dia, ya kan? Jadi nggak semua cantik seperti dulu, udah nggak ini lagi sekarang, sudah nggak nyaman lagi ya itu. Nah ini saya mengajak, nanti tolong diajak sama teman-teman milenial bisa bergabung dengan Parvi. Gitu.
Perekrutan ya Bang ya. Rekrutan gitu. Tapi dari perekrutan itu memang sudah diajarkan ya Bang ya untuk sesuai karakter nih. Misalkan Vivi sendiri nih, Vivi ikut nih kan. Terus Vivi punya karakter yang antagonis gitu. Dan itu memang yang diajarkan memang untuk peran-peran antagonis gitu. Peran-peran seperti itu. Oke, gitu ya. Jadi sesuai dengan apa namanya. Tapi kami tidak bertuju pada satu film aja, umpamanya karakter semua film, semua karakter itu kami ajari nanti. Dan memang ada orang-orang yang spesial, bagian keartisan, bagian yang memang penyuluhan untuk spesial acting. Itu ada orang-orang dari Parvi yang kami siapkan untuk lebih memajukan anak-anak itu sendiri. Oke. Jadi sebenarnya Parvi ini terkhususnya ini untuk anak milenial atau gimana nih Bang? Tidak juga. Tidak juga ya? Dia juga yang tua-tua juga begitu. Oh, oke. Iya kan? Nah, seperti kita buat film, satu tujuan buat film. Kita sesuaikan dengan apa namanya judul film itu. Oke. Nah, sesuai dengan judul filmnya. Iya, seperti kalau kita membuat film ini, film B, film C, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Tidak semua milenial. Nah, kalau milenial itu kan nanti kita tentukan film yang spesial untuk milenial. Apa kira-kira itu kan. Nah, sekarang seperti masalah cenderung kepada narkoba, kita juga membutuhkan yang anak-anak muda. Banyak kami butuhkan anak-anak muda itu yang kami buat sehingga nanti film itu jadi kena. Nah, bisa aja film itu nanti disebut dokumenter tapi bukan. Nah, kelakuan anak-anak muda ini sekarang kan kena racun oleh narkoba dan segala macam. Nah, di situ kami buat satu progres yang sehingga film ini bisa menyentuh dari masyarakat itu sendiri. Nah, ini pilihan. Nanti siapa? Umpamanya ada satu peran pembantu 5 orang, mungkin 3-4 orang, 2-3 orang yang bisa jadi peran pembantu. Tidak semua 5. Tapi yang dilatih di situ mungkin 10, 15 dan 20 orang. Yang lain minggir. Nanti ada peran lain yang ngepas sama mereka itu. Itu yang namanya acting itu tadi ya. Peran pembantu gitu ya. Peran pembantu. Peran utama kan ada spesial yang memang sudah kami siapkan. Tapi untuk menuju ke peran utama, tentunya dia berlomba untuk menjadi peran utama itu dia berlomba dengan sesama temannya sehingga dia bisa menjadi peran utama itu. Tapi penentuan juga produser juga yang menentukan dan ini berdasarkan kemampuan juga. Ya, kemampuan juga produser dan sutradaranya. Ketentuan itu kan sutradara juga yang bisa tahu kalau kata dia ini gini cut ya belum tentu dia kita bisa ganti peran utama juga. Kemudian ini Dek, main film itu nggak gampang, bukan kayak kita menyanyi. Dia sudah menghafalkan skenario yang sudah dikasih oleh cerita itu sendiri, ya kan? Dikasih dan dia latihan. Di latihan itu dia sudah menggaungi karakter dia, peran apa dia di situ, ya kan? Jangan nanti peran dia itu bukan dia mimiknya beda. Nah, dia menunjukkan mimik ya. Dia sesuaikan dengan peran dia, Dek. Apa yang sudah dilatih itu, nah itulah. Nah, kayak kita bisa nge-cut kalau dia nggak baik, kata kami. Stop, ulang lagi. Nah, itu main film itu susah. Dari pagi jam 8 sampai kadang-kadang jam 12 malam. Berarti kan memang setiap pemain film harus pegang skrip nih Bang ya, terus untuk latihannya gitu. Tapi memang ada nggak sih Bang yang sekali kita kasih skrip dia langsung bisa gitu? Ada juga ya. Ada yang itu bisa. Tadi yang memang sudah profesional mungkin ya, sudah. Profesional juga tidak, cuman dia sudah megang satu cerita itu sudah dia dalami. Didalami ya. Itu kan dalam setiap peran. Iya, dalam peran itu. Kalau film itu kan udah kami skenario kami kasih, dia belajar masing-masing. Step by step. Kemudian olah vokalnya ya. Olah vokalnya harus jelas. Karena itu megang satu mic namanya bom satu. Kalau vokalnya nggak jelas itu kami cut. Itu olah vokal juga harus kami latih juga. Ada olah vokal juga. Ada juga. Ya. Jadi lebih rumit dari
sekedar menyanyi ya Iya, ternyata. biar dia jelas lapal katanya. Lapal katanya daripada itu sendiri. lebih, Artikulasinya sama. Jadi dia pas. Jadi jangan ngomong dia ngambang, cedal gitu. Itu dibutuhkan sekali bagi calon-calon artis. Ini menarik sekali ya Sahabat Raja Wali. Dan ini gimana nih Bang, cara artis film berkolaborasi dan saling mendukung dalam komunitas? Gimana tuh? Jadi kita kan mendukung komunitas. Ini kamu tadi ngasih soal agak berat kan pertanyaannya. Berat ya. Komunitas itu kan satu kumpulan, Iya. ya, kumpulan yang mungkin bisa kita jadikan satu kumpulan ini menjadikan artis itu bisa. Itu nama satu komunitas. Nah, komunitas ini kan ada bagian-bagiannya. Komunitas apa? Komunitas ini, komunitas itu kan, benar kan? Betul. Nah, sekarang kita jadikan dia untuk jadi komunitas dari Parvi. Otomatis dia menggaungi, menyenangi kehidupan perfilman dong, ya, komunitas itu. Ada komunitas kan banyak perfilman. Nah, kalau dia sudah duduk di komunitas ini, otomatis dia cinta terhadap perfilman. Itu pertama. Yang kedua, pertanyaan satunya. Cara. Nah, caranya bergabung ya. Habis ini Anda ajak teman-teman ya, sehingga bisa bergabung untuk menjadi artis. Dan nanti ada satu blanko yang kita isi, yang kita siapkan untuk menjadi seorang artis. Jadi seorang artis itu bukan dia sendiri saja, artis itu banyak ya. Saya bisa menjadi seorang artis, bukan harus sudah main film. Itu bukan, jadi dia sudah seorang artis, dia sudah bisa menyanyi, sudah bergabung dengan Parvi. Nah, itu cerita artis itu. Oke, gitu ya. Kayak menarik lah gini. Tapi Vivi mau sedikit menanyakan ke Abang ya, personal nih ya, pribadi gitu kan. Tadi kan Abang di Parvi sebagai ketua. Dengar-dengar produser juga nih ya. Iya. Wah. Produser. Udah berapa film yang dibuat, Bang? Sementara ini baru 2. 2 ya? 2 film. Nanti satu lagi yang saya sebut tadi, Demi Cinta Aku Sebambangan. Nah, ini menceritakan kearifan lokal, juga mengangkat tentang budaya Lampung ya. Di sesuatu daerah Lampung ini, mungkin ada daerah lain juga, bahwa seorang pria ingin melarikan seorang gadis, tapi dengan cara adat. Larian ya. Sehingga dia menghasilkan satu percintaan yang sudah dia bina. Nah, itu mau kita angkat di dalam perfilman itu. Nanti kita contohkan di perfilman nasional. Tapi cikal bakal untuk buat satu film itu kan perlu ada permainan cerita yang memang endingnya nanti ya ujung-ujungnya pernikahan itu. Tapi di Lampung. Iya, ini yang menariknya adalah larian gitu kan. Itu kan memang yang Vivi tahu. Kalau bahasa Lampungnya sebambangan. Kalau larian itu bahasa umumnya ya. Iya. Nanti kalau cerita nggak, ini kan ya nggak apa-apa kalau di Lampung itu sebambangan larian itu dia sudah cinta. Karena tapi kenapa toh? Faktor ekonomi, faktor apa? Dia tidak direstui gitu bisa? Dia tidak disetujui. Itu masuk dalam dia larian lah, ya kan? Sehingga dia menjadi satu keluarga yang kecil. Nah, itu salah satu. Ada yang dia tidak cinta, tapi dia melarikan itu. Nah, itu ada di satu budaya, ya. Kalau ada pesta perkawinan, adat istiadat, itu ada jaga damar. Jaga damar itu kumpul anak-anak muda, surat-suratan, ya, surat-suratan. Dan dia sir sama dia ngelihat aja langsung dia lari kan itu. Nah, ini yang bertentangan sekarang ini dengan undang-undang itu kan adalah ya mengambil hak orang sampai terjadi kurang baik di dalam satu
keluarga itu kan sampai ya di luar daripada nalar itu yang terjadi. Tapi yang banyak dia sudah cinta, sudah pacar, sudah lama. Harus sudah cinta untuk gitu tidak malu dilarang sama orang tuanya, dia melarikan si gadis itu. Itu ada pada diri saya sendiri loh. Oh, jadi berdasarkan pengalaman juga ya. Saya sendiri begitu, udah cinta, sudah pacaran, sudah lama. Endingnya saya buat ya memang begini. Ya saya larikan, ya saya bawa. Tapi ada proses. Oke. Tapi untuk film ini sendiri Bang, pesan moralnya apa nih? Yang mana? Untuk yang Sebambangan tadi. Ya pesan moralnya mencontohkan bahwa ini adalah budaya. Budaya orang Lampung sini. Mungkin sebagian ada yang belum kenal kan. Kalau orang-orang Jawa milenial di sini kan, oh begini Lampung ini, mau begini caranya. Tapi nanti akan disetujui oleh kedua orang tuanya dan keluarganya. Itu pesan moralnya. Tapi kalau bisa, ya tidak seperti itu. Tapi ini karena sudah budaya ya. Kalau adat tidak. Bukan seperti itu. Adat tidak mengajarkan itu, tapi budaya Lampung sudah memang turun-menurun. Sudah banyak yang melakukan juga. Iya, saya berani ngomong bicara ini ya seperti itulah kira-kira itu, Adinda. Jadi sekarang kita balik lagi ke Parvi-nya nih Bang ya. Jadi untuk organisasi Parvi ini gimana sih mengatasi tantangan dalam industri film gitu kan, seperti perubahan teknologinya dan tuntutan perkembangan pasar di zaman sekarang ini Bang. Nah, gimana tuh? Parvi itu sekarang sudah zamannya digital ya. Jadi banyak saya melihat anak-anak sekarang ini membuat satu film indie yang memang harus kita dukung. Karena mereka sudah banyak membuat satu film dari kamera-kamera yang kecil. Mulai dari kamera handphone segala macam. Jadi low budget ya Bang. Iya. Itu kita hargai. Di situ mereka harus belajar bagaimana cara pengambilannya. Ini khususnya saya sampaikan cara membidik suatu alat yang dia pegang untuk menghasilkan sesuatu yang terbaik. Bagaimana? Tidak harus canggih. Tidak harus canggih kamera itu. Tapi ada yang membutuhkan kamera itu yang canggih. Canggih itu sekarang sudah termodern, itu dari lensa. Ini ingatnya, lensa itu yang bentukan cahaya kita bagus ya. Nah lensa itu terutama kalau dulu kita main lighting, lampu. Kalau lampunya tidak terang itu cahaya kan tidak terang, ya kan. Nah sekarang main di lensa. Lensa itu di dalam ruangan juga tidak pakai lampu sudah bagus. Kemudian di luar itu. Nah ini banyak yang orang belum tahu. Nah baru-baru ini Parvi diminta seperti itu, kami kerjasama sama Polda, bagaimana cara mengambil fotografer yang baik, kemudian mengambil visual, ya video, grafer yang baik, itu kami Polda sama Brimob dan wira swasta yang lain. Jadi nggak sembarangan untuk menyentuh itu. Kemudian itu ada bagian tugas-tugas kami dari Parvi juga, namanya Persatuan Artis Film Indonesia. Tidak menguruskan artis dan acting saja tupoksinya, tapi kami mengurus tentang kameranya, cara pengambilan dan sutradaranya pun kami latih bagaimana menempatkan ini. Ini kan sudah kita lebarkan zaman yang you pertanyakan tadi. Jadi nggak kaku amat gitu, sehingga Parvi ini berkembang. Kalau dulu artis, apa yang saya balik tadi harus cantik kan nggak lagi sekarang. Sekarang sudah beda zaman. Karakternya sudah beda. Ini yang kami kembangkan sekarang. Gitu deh. Gitu ya. Yang kalau mau nih yang di belakang ini Bang, belakang kamera ini boleh direkrut nih. Kameranya dia pemegangannya bagus, handal dia nih Bang. Cuman kalau soal cinta nggak handal. Dia mau lariin narkoba orang habis ini Bang. Pelarian juga mengikuti jejak Bang Mahli gitu kan. Oke Bang, untuk organisasi ini nih memiliki peran gak sih dalam mempromosikan budaya Indonesia melalui film gitu, seni dan budaya? Jadi Parvi ini sudah zaman dari 1996, 1956 kami berdiri itu dulu. Itu pengembangan filmnya itu sangat luar biasa.
materi film yang sering dibuat dan minta itu membantu pembangunan daerah, membantu pembangunan nasional, dan menunjang pembangunan khususnya di negara. Jadi film-film apa yang dibuat yang untuk dipertontonkan ke masyarakat, karena film ini sangat penting sebagai audio visual terhadap masyarakat. Menghibur seperti, juga ya. Seperti film-film yang sifatnya yang memang untuk kepentingan pertanian, industri, ya kan. Itu kadang-kadang memang untuk film-film yang dokumenter. Kemudian film yang memang bentuk nyata difilmkan, ya. Ada yang bentuk tidak nyata tapi difilmkan. Jadi arti film itu sangat luas, ya kan. Jadi satu cerita yang memang ada cerita, yang ada satu cerita yang tidak punya cerita, tapi digambarkan melalui audio visual, ya kan. Dia bisu aja sekarang zaman sekarang deh, kamu nonton film-film India yang drama-drama, dia acting, dia dengan cara mainkan film bahasa isyarat dia. Ya kan? Kalau dulu masih ada di background. Nah, di background kan dengan tata suara dia. Oh, orang ini tidak mampu. Ada yang padahal dia di dalam satu film gambarnya dia dan perasaan dia, tapi masih ada background suara yang menyatakan bahwa oh ini. Nah, seperti inilah. Jadi film sudah zaman digital ini sudah ada bahasa isyarat yang dia tidak ngomong, tapi dengan acting dia sendiri, tapi ada backgroundnya ya yang ngomong itu. Satu saat kamu akan saya bunuh. Yang ngomong kan lain, tapi dalam satu perasaan, ya kan. Satu saat aku mencintaimu dan aku akan mencintaimu. Satu saat aku akan bertemumu. Tapi dia tidak ngomong, mimik dia kan. Nah, itulah acting yang sudah dipelajari tadi. Dia begini, ya kan. Ada dia yang antagonis dia marah langsung, ya kan, dengan dia ngomong. Ada yang tidak, dia marah tapi ada background, tapi mimik dia marah itu ada. Nah, benar-benar nyata ya mimik. Iya, mimik. Jadi ngelatih itu kan payah. Dia mimik dia marah. Contohnya ini, sini kamera. Silakan Bang, ini kameranya, silakan. Dia marah, tapi dia tidak bicara. Ada yang dia marah. Kau salah dalam melaksanakan ini. Kau harus keluar dari tempat ini. Ada yang dialog, tapi ada yang dia diam begini. Tapi menjelaskan. Tapi gitu menjelaskan ya. Nah, sekarang udah zamannya itu yang acting sekarang itu zamannya. Ya benar kan? Betul. Sering itu. Tapi, nah ini Parvi melatih acting itu yang harus kita butuhkan sekarang untuk dijadikan film. Betul. Nanti sudah jadi film, oh begini. Nah inilah sudah perkembangan digital, teknologi sekarang. Dan membaca mimik orang itu udah nggak seperti dulu lagi, sudah memang seperti itu, ya kan? Benar kan? Benar. Nah, apalagi mau ditanya? Tapi juga penasaran menarik, nih ya? Bang. Iya menarik. Karena kita kan kalau mau ada yang bener-bener nangis tuh kayak bener-bener nyata banget ya Bang ya. Kan ada sih juga yang ditetesin ya Bang ya, pakai obat mata. Iya. Micin dulu. Micin ya? Micin. Saya buka aja. Oh itu micin. Kalau micin di dalam satu kamera, ditempel dia di sini. Itu kayak air mata. Padahal gitu. Itu micin. Zaman dulu pakai begitulah. Belum teknologi canggih. Sekarang untuk menjadikan orang teknologi canggih, mencari orang yang acting itu tadi deh. Payah banget. Ya. Dengan dia tidak merasa dia sedih aja, perasaan melalui aspirasi perasaan dia bisa mengeluarkan air mata. Mencari orang, ya kan, mencari artis seperti itu sangat susah. Tapi kita latih itu dulu deh. Ya. Balik lagi latihan dulu ya. Latihan antagonis, kita latihan cara sedih, ekspresi dia kan. Itu semua kita latih. Nanti kita ini sesuai dengan ini dia, olah vokal dia itu. Tapi harus dipancing nggak sih Bang? Biasanya. Tidak juga. Karena kan ada nih kita dalam adegan itu tiba-tiba berjalan ya Bang ya. Sesuai dengan cerita.
tiba-tiba ada yang ketawa gitu kan, ya. ada yang tunggu cut gitu kan. Dia bisa menangis, bisa tertawa, bisa marah, dia tadi antagonis. Itu udah kita latih dulu. Walaupun dia bukan peran dia, tapi di dalam satu acting, itu masuk dalam kebutuhan acting, itu dibutuhkan untuk menjadi artis. Tapi ingat tadi, kalau itu wanita tidak harus cantik, ya kan? Betul. Lakinya juga tidak harus ganteng, sesuai dengan karakter yang dimainkan. Itu Adinda. Oke, begitu ya, sahabat Raja Wali. Sekarang Vivi mau menanyakan tentang sumber dayanya sendiri nih Bang. Sumber daya dari komunitas ini gitu. Apakah membantu untuk artis-artis film muda untuk tumbuh berkembang gitu? Untuk sumber daya komunitas Parvi. Ya, kembali lagi saya katakan kembali. Untuk sumber daya itu dari jati diri kita sendiri. Ya. Kita membuatkan satu sumber daya kita, terutama untuk kualitas kita sendiri. Sumber daya itu kualitas kita sendiri. Mau nggak kita terjun dan melakoni di bidang keartisan, di bidang perfilman. Itu dulu. Bagaimana kita meningkatkan sumber daya kita, sumber daya manusianya dulu kan. Nah, baru sumber daya yang melibatkan tentang material. Betul. Nah, itu. Jadi ada keinginan orang mau ikut ke Parvi, mau ikut ke Ali. Tapi di mana sih tempatnya? Nah, sekarang kamu umumin bisa. Ya kan? Nanti kami memberikan Parvi memberikan satu satu kegiatan, terutama kami ke sekolah-sekolah dulu lah. Yang SMA, ya kan ada kurikulum mereka, ya kan. Mereka kemarin sudah minta juga kepengen seperti itu. Jadi tahu bibitnya di situ. Daripada mereka mendaftar, nanti pasti kami latih dan kami siapkan tempat paling di aula Dinas Pariwisata Provinsi Lampung sebagai mitra kami pemerintah. Ini rencana untuk kapan nih Bang? Ada lagi yang untuk film Sebambangan sama di Ketinggian Semu ini. Di Ketinggian Semu ini filmnya untuk FTV kemarin. FTV. Tapi kami rubah untuk layar lebar karena ada satu menarik. Janggal dari kami yang dilarang oleh pemerintah, itu pakai senjata api, sehingga saya buat untuk di layar lebar ada senjata api, pakai pistol segala macam. Kalau narkoba itu mengubar orang itu, teknisnya harus pakai senjata api kan, langsung menembak. Itu dilarang oleh pemerintah kalau di FTV. Sama dari Badan Penyiaran Nasional ya. Kemudian kami ganti dengan layar lebar, nanti tambah juga waktunya 1 jam. Tambah lagi 1 jam sehingga 2 jam. Kalau di layar TV itu dikit, cuma 1 jam. Kecuali dia episode. Kalau episode dia panjang, ceritanya filmnya ini dia panjang. Episode. Kayak kalau FTV kan bersambung ya Bang ya? Bersambung berapa menit biasanya dia 1 jam dibagi 3 gitu ya kan, ada sponsor yang mendukung itu. Nah itu dia. Tapi kalau layar lebar itu enggak langsung saja. Maka itu kami mengharapkan kalau buat layar lebar, pengurus saya juga saya mainkan, apapun bentuknya saya belajar mainkan. Itu namanya kembali lagi ke sumber daya manusia. Balik lagi umpamanya si ini yuk main film, gua nggak bisa main, kamu pengurus, saya utamakan pengurus juga itu untuk main di situ, walaupun dikit mainlah dia. Gitu. Nah seperti anak-anak pulau ini pengurus saya mainkan, mereka berterima kasih, senang. Tapi itu saya punya MOU sama mereka, tanda tangan dong, ya kan. Kalau yang main film nanti ada tuntutan di belakang yang nggak sesuai dengan keinginan kita. Betul. Itu kan produsernya. Kecuali saya punya pemain dari luar Jakarta, itu baru saya kontrak, saya bayar mereka. Ada juga yang dari luar. Iya memang harus gitu. Artis dari luar. Kayak ini 2 yang anak pulau artisnya dari luar. 2. Kemudian di Ketinggian Semu sering main di film, di sinetron. Saya kontrak bayar sama satu main film aja. Kalau episode itu mahal, mereka itu panjang kan terus-terusan bilang. Kalau
adik sering main film diganti-ganti peranan orang itu mungkin belum cocok, lama-lama harus diganti atau lama-lama harus bagaimana, itu tergantung produsernya. Oke. Itu di film. Kayaknya abang abis ini boleh deh rekrut Vivi. Gimana? Rekrut Vivi aja habis ini. Vivi bisa menjadi protagonis, jadi antagonis. Saya sendiri main film loh. Di film itu produser, saya juga main film. Itu jadi pengusaha kan. Mungkin penampilan saya keren apa branded, jadi saya jadi pengusaha. Dan saya itu pun yang buat film saya hafal aja. Kadang-kadang coba kamu tanya tentang skenario, kadang kita di luar di skenario ngomong betul. Itu namanya improvisasi. Tapi dengan lawannya. Dengan lawannya apa? Dia nggak sesuai dengan ini, tapi dia sudah tahu ceritanya. Jadi jangan jauh-jauh. Jadi ngalir gitu. Ngalir. Jadi jangan menyimpang. Jadi ada musuh lawannya. Kalau nggak kita kena cut terus sama sutradara itu. Tidak sesuai dengan, dia kan pegang skenario. Ya kan? Dan dia tidak kaku lagi, sudah lepas teks. Kalaupun ditambah dan dikurang, itulah resiko si pemain itu tadi. Nah, itu yang kita ajarkan dia sebagai artis, itu yang dia kuasai. Saya kadang-kadang lupa saya sendiri yang penulis, tapi saya improvisasi, kena dengan musuh lawannya. Jadi kalau dulu isi suara kan, bener kan ya? Dulu isi suara. Oh, dia ngomong-ngomong aja, Pak, dulu malah enak. Sekarang lebih susah. Karena dia live langsung. Itu bomba mic yang panjang. Karena itu banyak peraturannya juga. Iya, dia ngomong itu, tajam mic itu kan. Kita kertas saja krek masuk. Itu sama dengan rekaman di studio. Jadi itulah kalau udah di luar skenario, kita bisa improvisasi. Nah, bagaimana cara kita berimprovisasi? Kita lepas dari kontrol redaksi yang disiapkan tadi. Nah, itulah. Jadi anak-anak ini, adik-adik, belajar ya. Kalau mau ke Parvi, itulah tugas kami. Sekarang Parvi ini sudah zaman digital, jangan malu-malu, nanti adik ajak. Sekarang aja kita ajak ya, Abang ya. Yang pasti simpelnya niat ya, Bang ya. Harus ada niat gitu. Jadi untuk kaum milenial nih, Gen Z ya, yang udah kemana, yang udah tahu nih, mungkin dari udah sadar akan bakatnya gitu, ternyata memang menyukai dunia keartisan gitu ya, bisa mungkin gabung melalui Parvi dulu ya, Bang ya, biar kita belajar, kita latihan gitu, sahabat Raja Wali. Jadi bisa langsung aja nih, bisa hubungin Abang 0812 0812 9977. Oke, sekali lagi Bang. 0812 722 9977. Oke, ini sekarang kita sudah bersama dengan ketua Parvinya gitu. Jadi dan aktor juga, aktor dan produser. Keren banget ya. Banyak yang ditekuni gitu sahabat Raja Wali ya. Jadi jangan ragu lah pokoknya. Karena kalau belajar di Parvi mungkin keluarnya bisa menjadi artis terkenal nanti kan ya. Walaupun dari daerah dulu. Iya, memang kan berawal dari kita harus semua merintis dulu. Iya. Kayak yang memenuhi Jakarta nggak ada artis Jakarta. Jarang putar dari daerah dari Jakarta kecuali dari Lenong Jakarta. Lenong Jakarta itu banyak yang jadi artis karena mereka ada satu sanggar. Nah, ini untuk kita juga yang dari sanggar-sanggar itu ya, ini melalui Raja Wali, sanggar-sanggar seni yang bersifatnya untuk film atau sanggar-sanggar lenong lawa, itu bisa kita rekrut juga untuk menjadikan seorang artis dan pemain film, kemudian juga seni yang lain-lainnya itu. Oke, begitu ya. Mungkin menarik sih untuk untuk Vivi sendiri gitu, dan mungkin seumuran Vivi juga ini kan kadang ada yang tidak percaya diri gitu, Bang. Ada yang pengen jadi artis tapi lewat mana sih gitu kan ya. Kadang kan ada sih kalau memang hokinya tiba-tiba lagi syuting adegan terus dia lewat tiba-tiba dipanggil, kan itu hokinya dia gitu kan. Kalau kita kan nggak tahu ya bakal gimana. Ya mungkin di Parvi ini kita merintis dari Parvi, siapa tahu ya Bang ya, kita kan nggak ada yang tahu. Itu ya banyak deh. Waktu saya syuting di Pahawang kemarin, saya di pulau loh syutingnya. Buat itu satu anak-anak pulau. Jadi ada satu pemake up saya, Prias, sama
teknis bagian apa namanya ngangkat-ngangkat. Karena kurang orang, saya mainkan dia. Ternyata dia lebih bagus aktingnya daripada yang udah kami Maling latih. dadakan ya Bang? Dadakan, jadi saya kasih skenario. Kamu Oke. bicara ini, kamu bicara ini, bicara. Siap katanya Pak. Ketika dia acting begitu, mulai dia ngomong, kamu jual ikan asin, kamu ngomongnya ini. Wah, lebih dari artis nih ini. Udah jadi loh itu. Nah itu tembak, ada tembak. Betul. Jadi nggak harus dia ini, karena olah vokalnya juga bagus. Nah nanti kalau mau nonton, cuman kami tidak jual tiket ini bebas. Mungkin setelah ini kami di Transmart besok untuk anak-anak SMA dan SMP sekitar 150 orang. Kemudian nanti anak-anak SD ya dari mulai Oktober itu mungkin ribuan. Yang sebelumnya ini kami sudah ribuan anak SMP nonton film anak-anak pulau. Kalau ini sudah sukses selesai, kami buat tadi yang di ketinggian semu tentang narkoba. Itu audiennya terhadap anak-anak SMP, milenial anak pelajar ya, SMP, SMA dan anak-anak mahasiswa. Itu rencana kami. Gitu. Semoga ya, lancar ya Bang ya. Rencananya di Transmart ya nih Bang ya. Transmart. Di ketinggian semu judulnya. Nah sekarang ini anak-anak pulau, tapi kami tidak buka tiket untuk umum. Nah kemarin ada orang yang mau nonton dari pelajar itu harus melalui sekolah dulu karena ini masuk dalam skenario pembelajaran tentang kurikulum merdeka. Betul. Ini dirilis tahun 2017 dulu karena COVID dan segala macam, baru diputar tahun 2023. Berapa tahun loh, Dek? Ya kan? Sudah berapa tahun? Tapi yang namanya film itu sebagai dokumen itu tidak akan ini, tidak pudar. Kalau dulu ya, dulu pakai roll panjang yang sering putus. Sekarang enggak, sudah digital, kami pakai hard disk. Hard disk yang sudah kami siap. Mau berapa tahun juga asal nyimpen hard disknya itu tetap baik. Mungkin penontonnya yang dulu mainnya dia SD, sekarang dia udah mahasiswa dan mungkin dia tersenyum ngelihat diri dia main film. Nah itulah. Ada sedikit kebanggaan. Ada sedikit kebanggaan. Ya. Kalau saya nggak berubah-berubah deh, alhamdulillah begini terus. Usia udah 67. Tapi yang namanya seni kita lanjut saja, apapun yang kita tekuni ya. Karena kita dari hobi kita jalani saja, itu aja. Yang penting kita tetap beribadah dan tetap menjalankan apa keinginan kita dan kepentingan masyarakat. Ya betul. Balik lagi untuk penghiburan ya Bang ya, untuk menghibur masyarakat gitu kan ya, balik lagi ke masyarakat, dari masyarakat untuk ke masyarakat. Gitu. Dan ini Bang, mungkin Sobat Rajoli bertanya-tanya nih, bagaimana sih proses untuk menjadi artis? Apakah sulit, atau mudah gitu kan? Banyak yang bertanya-tanya nih Bang gitu. Mungkin Abang bisa kasih tips juga nih, gimana nih cara agar lebih mudahnya gitu kan ya. Pertanyaan tadi sudah jawab banyak ya, tapi kita ulang lagi ya. Prosesnya jangan nyumput dan malu kamu tadi kan. Mulai dari SD, tingkat dia SMP, tingkat dia SMA perguruan tinggi, dan jangan segan-segan untuk menjadi artis, ya kan? Mungkin ada bakat beliau, bakat mereka yang terpendam. Saya kepengen loh dia dulu. Nah kami buka sekarang ini, saya buka di WA 0812 722 9977. Ulang lagi 0812 722 9977, langsung kepada Bang Nusli Harni. Nah ini nanti mereka sudah mendaftar, kami siapkan formnya. Nah waktu hari tertentu nanti kami lihat sudah berapa jumlahnya, baru kami latih. Nanti soal biaya, soal apa nanti ada belakangan yang ngurus. Kirain belakangan Bang. Enggak, tetap aja cuma administrasi sama tutornya yang ini kan hanya untuk makan minum mereka aja. Dan kita akan berkembang film ini apabila tidak ditunjang oleh masyarakat itu sendiri, Nek. Iya kan? Lampung sekarang harus Lampung berjaya.
nggak zaman dulu lagi. Jadi di mana bakat minat mereka kami tampung. Jangan tersembunyi, nanti tahu-tahu mereka sudah nonton film seperti itu. Nah, kemarin kami sudah putar film, itulah contoh anak-anak Lampung main film. Produsernya anak Lampung, artisnya saja yang memang sudah pekawakan yang harus kita pakai. Begitu juga di Ketinggian Semu, seperti itu. Saya memainkan aparat-aparat juga sampai kaget loh. Kok saya harus bisa main film. Nah, bagaimana teknis mereka itu seperti apa yang mereka sergap. Nah, kayak begitulah untuk menyergap orang, teknis dia, kebiasaan dia. Tapi di film itu belum tentu seperti itu. Agak beda menyergapnya dengan ini. Harus ditunjukkan di depan kamera. Lu nyergapnya depan kameranya harus kesini, jangan mau ini, bukan kamera yang sibuk. Yang kan harus ngadep kamera. Begini teknisnya. Itu aparat semua ada dari Polda. Nah, itu kami arahkan seperti itu di dalam film. Berarti mereka cukup mengerti. Nah, itu. Dan biaya film tahu buat film. Jelasin. Halo. Aduh, pasti sangat besar. Besar gitu ya, Bang. Karena film itu membutuhkan produksi. Kedua, transportnya, honor apa namanya, honor pemain diutamakan, honor krunya, ya kan. Udah itu transport, makan minum konsumsinya. Yang saya bilang dari awal tadi, dari mulai pukul 9 pagi kalau syuting, kadang-kadang sampai jam 12, jam 2 malam kalau nggak selesai. Dalam satu ini kan ada ada tricksnya ya. Nah, ini sekian. Seminggu aja sudah bagus dalam layar lebar. Tapi kalau lihat cuaca juga, kalau cuacanya tidak menunjang, ya kita istirahat. Nah, itu tadi ceritanya. Iya, cuaca juga bergantung cuaca juga ya, Bang. Cuaca juga. Alhamdulillah gitu. Kita bisa jalan ini kalau masalah tempat itu bisa didekor juga. Betul. Pemain di ruangan pemainnya ini sekolah, di ruangan kepala sekolahnya, tidak harus di ruang kepala sekolahnya, didekor aja. Didekor seolah-olah ada di ruangan kepala sekolah gitu ya. Ada gambarnya. Nah, itu membutuhkan sesuatu yang memang untuk effort lah, betul. Nah, itulah. Oke, Bang Musli ini sudah berapa tahun nih, Bang? Dari 2017 ya? 2017. Dari ke Parvinya? Ke Parvi 2014 ya. Berarti sudah berapa tahun? Kalau dulu saya sering main film laga di Jakarta. Iya. Cuma kan saya dipercayakan untuk. Ya berarti sudah berpengalaman ya, sangat berpengalaman kalau sudah lama 2000-an ya. Itu aja Vivi masih baru masuk kelas 1 SD deh kayaknya. 2017. Iya, karena mungkin kan banyak pengalamannya. Nah, ini Vivi mau nanya nih gitu ya. Jadi ada nggak sih sisi gelap gitu dari artis gitu, Bang? Kan sudah berpengalaman nih Bang Musli. Jadi sisi gelap dari dunia artis gitu, Bang. Terjadi di dalam lingkungan tuh yang gimana tuh, Bang? Itu boleh tergantung cerita dari kita. Jadi kalau kita masuk ke bahasa sisi gelap itu nggak pernah ada. Oh, nggak pernah ada ya? Nggak pernah ada. Sisi gelap itu kan tergantung dari diri kita. Bagaimana kita, makanya ceria aja terus, ya kan? Kalau sisi gelap, umpamanya artis yang sudah berkondang segala macam, sudah selalu dipakai bagus. Ketika dia tidak dipakai lagi, itu masuk dia sisi gelap, ngelamun, sakit, merasa diri tua. Nah, itu tergantung dari diri kita. Kalau kita happy aja kan masih ada kerjaan yang lain daripada yang disebut sisi gelap tadi, ya kan. Jadi happy aja. Jadi kalau kita nggak terpakai lagi dalam satu film itu, kita enjoy aja. Justru kita meneruskan apa yang dia buka sanggar lah. Anak itu, artis itu, dia buka segala macam. Itu kan yang dimaksud tadi kan. Iya, nah betul. Itu jangan dia udah merasa tua, dia sudah nggak kepakai lagi dari produsernya lagi. Jangan, dia harus berbuat untuk masa depan dan juga berbuat untuk membuat satu sanggar juga untuk memajukan. Itu yang paling benar, mengembangkan perfilman.
Intinya mengembangkan perfilman. Itu deh. Jadi gitu ya. Jadi mungkin kalau sisi gelap balik lagi ke diri sendiri ya, Diri Bang, sendiri. ya? Okay. Jangan dibilang ke sisi gelap, jangan. Gelap terus kita gelap kan. terus ya, Bang ya. Nah, itu dia. Oke. Terus boleh nggak sih Bang cerita? Ini kita santai aja ya. Yeah. Ini udah ke artisnya gitu kan ya. Kan tadi Abang bilang sekarang kan sudah beda zaman. Jadi tidak perlu cantik, tidak perlu kamu insecure dengan kamu jelek atau gimana gitu kan ya. Sekarang dinilainya dari karakter gitu. Tapi apakah perlu seorang artis itu mempunyai good attitude? Apa? Gitu. Good attitude nih Bang. Jadi perlu. kita perlu ya? Perlu. Jangan nggak perlu, itu yang diutamakan. Tapi karakter itu bisa timbul dari badan kita sendiri. Ada yang kita latih, ya. Memang dia udah jadi karakternya. Itu tadi itu. Jadi udah jadi orang itu, cepet banget benar. Jadi lebih bagus kan. Kemudian ada yang dilatih terus, ya kan? Nggak jadi. Waduh ini ya, peran lu nggak usah ngomong lah, lu diem aja, gambar-gambar aja gitu. Cuman karena udah masuk dalam kategori keartisan dalam satu komunitas tadi kembali. Jadi dia peran pembantu, jadi apalah, tapi dia nggak usah ngomong. Berakting itu kan macam-macam, berakting dengan dia mengeluarkan olah vokal tata suara. Ada yang berakting tentang olah tubuh. Bahasa jadi tubuh jalan ya? aja, ini aja ya kan, itu aja. Nah, cuma kamu nggak tanya juga masalah kostum, ya. Kostum dalam satu perfilman itu kita nggak usah berubah terus. Ada yang salah orang rubah ganti ini kostum ini, kecuali dia seorang pengusaha. Tapi kebanyakan dalam film tuh berubah-berubah tuh Bang kostumnya. Nggak, jarang juga kok. Oh, jarang ya? Kostum dimarahin sama sutradara. Salah. Kostum itu justru karakter dia. Jarang kan kamu itu episode masih bajunya ini, kecuali peran dia. Peran dia seorang istri yang kaya, yang sombong. Bajunya harus bagus-bagus. Mobilnya gonta-ganti. Atau mobilnya bisa, nah itu dia, itu peran-peran juga itu. Nah itu juga di film sangat menunjang. Kalau kita pengusaha, kita ganti jas, besok warna ini, itu memang udah memang diharuskan. Tapi kalau peran-peran seperti yang ini jarang dia ganti-ganti kostum. Kemudian kamu nanya masalah make up dong, ya kan? Nah make up itu gimana? Kembali lagi ke tata cahaya. Ya, dulu kita itu tata cahaya dari lampu dan kamera itu tidak menunjang. Sekarang sudah menunjang. Nggak perlu make up kita ini terlalu dibesar-besarkan, dibaguskan. Jadi apa adanya. Terkecuali make up artis itu, yang disebut make up itu dalam satu film kategori film-film yang memang bukan muka dia. Dijabarin dengan muka orang lain gitu. Ya. Nah, itu memang seharus itu make up namanya. Make up untuk seorang peranan. Peran ya. Film-film yang zaman dulu, film persilatan segala macam, pakai wig segala macam, make upnya segala macam. Itu benar. Jadi mungkin juga Cahaya juga perlu ini ya Bang, yang menunjang untuk make upnya gitu kan. Kalau drama nggak bisa. Drama make up itu nggak perlu harus kita yang kembali lagi itu cantik, dipercantik oleh ini, bukan. Kemudian jenis make up film beda-beda, dari mulai bedaknya, tata alisnya, lipstiknya beda-beda. Jadi nggak terlalu menor. Itu ada namanya keartisan lah, ada. Jadi nggak sama dalam satu itu melawan kamera supaya kamera ini lebih transparan dan lebih hidup. Nah itu gitu ya. Lebih saya jelasin lagi kan, itu biar mantap. Mantap, emang sudah mantap banget jawabannya, sudah tek banget gitu. Terus gini Bang, gimana nih cara Abang menyikapi, misalkan ada artis nih, good attitude-nya di layar kaca itu bagus, tapi ternyata di luar malah sebaliknya gitu. Itu gimana Bang cara menyikapi? Ya nggak masalah. Nggak masalah ya? Itu pribadi dia. Oh, jadi nggak ada urusan ya Bang ya? Yang saya kembangkan ini, kita biasa pakai jilbab kan. Ketika acting kamu bagus, ya nggak harus pakai jilbab.
kamu lepas. Nggak boleh itu. Rambut saya jelek. Rambut kamu nanti dibuat ada tata riasnya ya. Balik kita kata rias. Jadi nggak harus pakai jilbab. Pemain sekarang kan itu sering pakai jilbab loh, pemain-pemain sekarang kalau udah di luar keartisan itu. Iya, betul. Iya kan? Nah, kenapa dia pakai rambutnya begini? Nah, ketika dia nanti di luar dia pakai jilbab, ikutin sama situasi, kondisi, kepentingan. Nyambung. Sekarang saya bawa kamu pemain. Ini acting anak ini si ini bagus. Tapi tidak harus pakai jilbab. Lepas dong jilbabnya dulu. Ya, begitu. Ini saya kasih penjelasan dulu. Nah, sehari-hari dan sebagai kita orang muslim, kita kan harus pakai jilbab. Bisa jilbab itu untuk mempercantik kita diri sendiri. Nah, ada lakon-lakonnya di jilbab itu. Lakonnya apa, ininya apa. Paham kan? Supaya mereka ini jadi tahu. Memang jadi balik lagi ya, nggak dipermasalahkan ya Bang, nggak ya. Permasalahkan. Ya, gitu. Jangan nanti kamu nolak. Nah, itu kembali ke pribadinya ya kan. Saya kan harus ini, saya kan punya agama memang sudah ada sumpah, atau orang Nasrani udah dibaiat, dia nggak mau lagi lepas jilbab segala macam. Nah, ini penting juga untuk diberikan kepada masyarakat, bahwa kembali lagi ke karakter film itu, kemudian dari sisi busana, ya, dari busananya apa yang pas untuk busana itu. Kemudian dia seorang karakternya, busananya orangnya antagonis, sangar nih, laki-laki gini. Wah, dia harus pakai kalung gede, mukanya mau diserem. Nah, itu paling begitu juga ini. Begitu juga. Jadi properti dukungan seorang pembantu. Peran pembantu itu jarang kan pembantu yang namanya cantik, bagus. Betul. Kan. Walaupun dia cantik, tapi lu buat itu sebagai pembantu lah. Baju yang daster, baju biasa aja. Nah, ini karakter lagi, kembali lagi ke apa namanya? Ini. Jadi kembali ke tata rias ya. Tata rias tadi seperti itulah. Gitu ya sahabat Rajoli, udah cukup jelas nih Bang ya dari semuanya. Jadi kita lebih mengetahui lebih jelas lagi bagaimana dunia keartisan, terus juga bagaimana kita cara perfilman, cara memainkan peran ya Bang ya, memerankan sebuah film gitu sahabat Rajoli. Sebelum closing nih Bang, jadi Vimy mau pertanyaan terakhir nih ya untuk Bang Muslih gitu kan. Kan ada desas-desus cerita nih ya Bang Muslih gitu kan. Apakah benar dalam lingkup artis kita tuh sebut oknum aja lah ya gitu. Jadi booking-bookingan, simpenan para artis. Nah, itu menjadi hal yang rumlah nggak sih, atau yang sudah bukan tabu lagi gitu? Apakah memang itu sudah hal biasa gitu, udah habit gitu, apa gimana? Nah, kalau bahasa itu saya menjawabnya agak sulit ya. Itu dari apa namanya, akhlak masing-masing artis. Kemudian terjun ke narkoba, itu kan ada kaitannya. Betul. Itu kami sudah kerjasama dari di BNN ya untuk melarang itu, karena di media seorang artis jalan sama lakinya dibayar sekian. Nah, itu yang mengganggu kehidupan keartisan. Terutama yang kalau dia tidak di bawah naungan Parvi, di bawah naungan organisasi sinetron, ada sinetron, kami nggak tahu tanggung jawab itu. Tapi yang sering kena kami ini di artis film. Tapi di artis film ini kami sering terlalu terzolimi ya. Tapi belum tentu itu, kita tergantung dari akhlak terutama yang wanita ya, tergantung dari akhlaknya masing-masing. Kalau dia memang berbuat begitu, tergantung dari dirinya masing-masing. Nah, itu sering merusak organisasi kami yang sudah disebut, yang sudah paten, sudah disahkan oleh pemerintah negara. Nah, yang membuat kami selalu marah, kami selalu arahkan itu yang benar, bukan yang tidak benar. Jadi kembali lagi ke jati diri dia, betul. Ya, itu yang sering merusak Parvi, sering merusakkan artis sinetron, ya kan. Nah, itu yang kami tidak terima. Maka dengan tidak terima kami ada MOU
masalah narkoba dengan BNN, Badan Narkotik Nasional, namanya integritas ya. Kemudian masalah dia nyimpang dari aturannya. Biasanya artis-artis baru itu. Malah artis baru ya? Artis baru yang memang dia sebenarnya apa sih ya? Artis ini nggak dapat apa-apa, baru dia baru. Dia mau udah udah dunianya beda, dia artis segala macam. Dia mau bagus, dia mau kaya, dia mau cari segala macam. Dari mana? Sedangkan bayaran artis itu kan pelan-pelan kalau dia menjadi artis. Dia yang benar tuh nanti pasti dia dapat duit kalau dia bagus kan. Nah dengan kesederhanaan dia bagus. Tapi orang jadi jati orang-orang yang seperti itu ini saya cerita penting ini bagi teman-teman semuanya ya, terutama dari Raja Wali ini saya arahkan. Itu tergantung dari diri dia. Itulah yang sering merusak kami ya. Ini kami larang seperti itu. Belum apa-apa, dia mau beli mobil, dia mau sewa apartemen segala. Padahal artis baru itu. Artis baru. Belum jadi artis tulen. Untuk menjaga dia sebagai keartisan segala, sehingga dia bisa jual diri. Saya buka aja. Itu yang kami sesalkan. Jadi merusak institusi yang namanya paten kami, Parvi itu. Yaitu. Oke, itu dia sahabat Raja Wali. Aduh, sudah mulai panas ya. Tapi menarik sih sahabat Raja Wali ini. Oke deh, terakhir deh ya Pak Musli, harapan selain harapan sih sebenarnya, harapan untuk Parvi gitu kan, terus juga tipsnya nih untuk sahabat Raja Wali, apapun itu boleh Pak Musli kasih ke sahabat Raja Wali. Mungkin tips keartisan, tips apa gitu yang bermanfaat untuk sahabat Raja Wali di luar sana gitu. Halo semua partisan daripada Radio Raja Wali. Saya menitip dan mengikut sertakan teman-teman dari mulai orang tuanya mau ngajak anak-anaknya ya kan untuk terjun ke dunia perfilman, keartisan saya ajak demi untuk meningkatkan kualitas dan hobi serta tujuan daripada anak itu sendiri. Kami mengharapkan semua kami pintu terbuka khususnya Persatuan Artis Film Indonesia mengajak bergabung di Persatuan Artis Film Indonesia dan telepon saya atau telepon di Raja Wali ya melalui 0812 722 9977 dan juga mungkin nanti dari Raja Wali juga bisa merekrut ini, tolong disebut teleponnya di sini. Nanti kita akan sebutkan ya. Jadi bisa menghubungi Pak Musli dan juga menghubungi Raja Wali baik via telepon maupun WhatsApp ya, pastinya di via telepon 0721264491 dan juga WhatsApp di 0822 82463688 gitu sahabat Raja Wali. Dan boleh langsung ke Instagram Radio Raja Wali gitu Pak Musli ya, di Raja Wali 95,2, TikToknya juga di Raja Wali Grup Lampung, YouTube-nya di Raja Wali Grup Lampung. Oke deh, gitu aja ya Pak Musli, terima kasih sudah sharing-sharing, sudah kasih yang kita nggak tahu, akhirnya kita jadi tahu nih bagaimana gitu kan ya, di balik layarnya sebenarnya gimana gitu kan ya. Jadi itu aja dari Vivi, dari Pak Musli. Saya sudah ngetip tadi. Semoga mendukung Parvi ini tetap jaya dan maju. Mungkin itu harapannya ya Pak. Harapan saya tetap maju dan Lampung bisa itu saja. Oke sahabat Raja Wali, kita pamit dari kamu ya sahabat Raja Wali. Jangan lupa pantengin kita berdua, Vivi dengan Pak Musli. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.